mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Artinya gini loh, orang tadi menginsapkan dosa. Dosa pertama, tetap tidak percaya kepada Allah. Apa sih orang tidak percaya Allah itu? Ketika engkau tetap melayani seperti ini, engkau aktif dalam pelayanan, engkau belajar firman Tuhan, engkau ikut POP, engkau ikut semuanya. Tapi maaf, di dalam hatimu aslinya engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidupmu. Bertobat. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Engkau dalam hatimu, orang lain gak tahu. Sekelilingmu juga gak tahu. Hati kecilmu engkau berkata, impossible. Gak mungkin Tuhan. Gak ada Tuhan. Gak kelihatan Pak. Banyak Bapak Ibu di sini mengalami hal seperti itu. Engkau datang beribadah tapi hatimu tuh penuh dengan skeptis. Engkau ragu Tuhan itu bisa menolong masalahmu. Engkau bimbang apakah Tuhan masih menyertai hidupmu. Terus buat apa engkau minta Roh Kudus dalam hidup saudara? Engkau mempertanyakan kuasanya. Bahkan engkau ikut pelajaran Alkitab. Engkau bahkan ikut sekolah teologi. Bahkan engkau belajar mentoring semuanya. Engkau pelajari semuanya tadi. Tetapi esensinya, hakikatnya. Engkau gak percaya bahwa Tuhan bisa pakai hidupmu. Engkau gak percaya bahwa Tuhan bisa tolong masalahmu. Engkau gak percaya bahwa Tuhan bisa mengupgrade hidupmu. Ini skeptis yang berbahaya. Kita berkata, Pak hari ini banyak orang yang ateis. Saya kasih tahu, di gereja lebih banyak lagi yang ateis. Ateis itu gak percaya Tuhan. Loh kalau mereka gak percaya Tuhan gak apa-apa karena dia gak mau kenal Tuhan. Tapi anehnya banyak anak Tuhan yang ada di gereja yang sudah melayani, yang diajar. Bisa juga ateis loh. Gak kelihatan ini Pak. Gak ada yang tahu. Hatimu Tuhan tahu. Engkau berkata dalam hatimu, apa iso Tuhan? Apa mungkin Tuhan? Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka apa? 1, 2, 3. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Akibatnya apa? 58. Perhatikan baik. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kemudian apa yang terjadi? Ketika engkau tidak percaya dia itu Tuhan dalam kehidupanmu, yang terjadi apa? Karena ketidakpercayaan mereka, sama-sama kita banyak baca. 1, 2, 3. Tidak. Tidak banyak. Jangan salahkan hidupmu gak ada pertolongan. Jangan salahkan hidupmu gak ada jalan keluar. Jangan salahkan hidupmu gak pernah breakthrough. Jangan salahkan hidupmu rasanya gak jadi contoh bagi orang lain. Jangan salahkan hidupmu itu sama aja. Kenapa? Ternyata di dalam hatimu engkau mengalami satu dosa yang luar biasa. Dosa apa? Tetap tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara besar dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, yang pertama dilakukan apa? Menginsapkan manusia, menginsapkan kita semua tentang dosa. Dosa apa? Dosa tidak percaya bahwa Tuhan itu Tuhan. Ketidakpercayaan itu bukan hal biasa, tapi hal-hal yang benar-benar luar biasa. Engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa aktif dalam pekerjaan Tuhan. Tapi maaf, engkau bisa WL, Grace bisa nyanyi di sini, bisa khotbah di sini, semua bisa melayani di sini. Belum tentu yang main musik seperti ini percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Banyak kita yang mengalami ateis dalam gereja. Engkau mengalami apatis terhadap firman Tuhan. Engkau cuek, engkau lihat orang lain mengalami mujizat. Engkau lihat Andi ditolong Tuhan. Engkau cuma, ya itu biasa aja. Engkau gak punya gairah lagi sama Tuhan. Engkau skeptis, engkau ragu, engkau gak percaya Tuhan bisa nolong hidupmu. Dosa terbesar itu bukan hanya engkau berbuat zina, berbuat selingkuh. Tapi mulai akar pertamanya apa? Engkau sudah tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya!